Mungkin ya, belum. Oke. Baik. Rama-Ramani, Bapak Ibu Saudara, kita mulai acara Dhamma Talk ini, dan kami mohon untuk bersikap anjali untuk menguncar rasa kasih, bakti, dan hormat kita kepada Guru Agung kita Sama Sambuddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Lobo dadak dhamaknang paripanto wayo ratin wakayo. Keserakahan adalah rintangan bagi kondisi-kondisi yang bermanfaat. Rama-Ramani, Bapak Ibu Saudara, Namo Buddhaya. Suki Hontu, salam bijak, damai, sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana biasa, perkenankan saya menyapa salam dari Harmoni ke Bandara jalannya lebar. Rama-Ramani, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sharing yang kebetulan juga dalam kita sedang menghadapi situasi yang sekarang ini, ya bisa disebut situasi yang belum normal. Ya. Kita sudah dengar bagaimana sikap kita sebagai masyarakat lewat protokol kesehatan, anjuran dari pemerintah yang mungkin sudah kita dengar banyak kali, ya sudah kita jalankan. Tetapi tentunya di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari mungkin bukan itu saja cukup, ya tidak cukup. Apalagi kalau dilihat sekarang ini ada faktor-faktor pengaruh dalam segi ekonomi. Bagaimana kita menyikapi jalannya kehidupan kita sendiri sehari-hari ini di dalam situasi yang demikian. Oleh karenanya, saya ingin mengajak Rama-Ramani, Bapak Ibu Saudara, untuk mengulang ya, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahatera pada waktu bulan Ramadan dan pada waktu Waisak di dalam doa kebangsaan dan keselamatan bangsa waktu yang lalu. Bahwasanya di dalam menghadapi situasi yang sekarang ini, hendaknya kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya kita sebagai setiap keluarga dan bangsa Indonesia sebagai keluarga besar, kita selalu berdoa semoga kita semua hidup dalam kerukunan, keutuhan, serta hidup saling mengasihi. Dan sebagai pribadi umat Buddha ataupun sebagai bangsa Indonesia, hendaknya kita selalu bisa menjaga pikiran dan perilaku kita dengan bijaksana sesuai Dhamma. Bante juga mengajak kita berdoa untuk para pemimpin kita, untuk diberkahi kesehatan, ketegaran, ketabahan,
untuk menyelesaikan tantangan dan bencana pandemi COVID ini khususnya. Dan Bante mengajak kita semua juga untuk beraditan di dalam doa kebangsaan dan keselamatan bangsa ini, yaitu meyakini bangsa Indonesia pasti maju di dalam kedamaian, keharmonisan, dan keluhuran budi. Doa ini ditutup dengan semoga kita semua Dhamma selalu mencerahkan kita. Bentuk daripada doa ini atau harapan dalam bentuk tekad kita sebagai umat Buddha dan sebagai bangsa ini hendaknya kita bisa praktikin di dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Nah, sekarang saya barusan tadi mengutip yang mengatakan keserakahan adalah rintangan bagi kondisi-kondisi yang bermanfaat. Di dalam situasi seperti ini, yang saat ini kita lihat hadapi atau kita melihat bagaimana fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat kita. Tentunya ini bisa memberikan satu perenungan ya, bahwa hendaknya kita bisa menjaga pikiran dan perilaku ini bisa terbebas dari keserakahan, karena keserakahan adalah rintangan bagi kondisi yang bermanfaat. Maksudnya bagaimana? Bisa dalam segi contoh duniawi, juga bisa dalam segi spiritual. Sebagai contoh, kalau dalam duniawi, kita pernah mendengar cerita-cerita di zaman Sang Buddha, banyak raja-raja ya, yang memiliki, ya katakanlah selir yang begitu banyak, ini dikatakan sebagai mempertebal loba. Sehingga di dalam pencapaiannya, untuk spiritual, tentu tidak bisa semaksimal mungkin. Contoh di dalam spiritual juga bisa kita pernah membaca bahwasanya pada waktu sidang agung pertama, 3 bulan setelah Sang Buddha Parinibbana, itu yang mulia atau yang Arya Ananda pada waktu itu belum mencapai tingkat kesucian arahat. Dan pada malam hari itu, karena ada satu ketergesa-gesahan, ada keterpaksaan, dia memaksakan ya, sehingga sulit sekali untuk mencapai atau merealisasi pencapaian arahat. Tapi setelah menyadari, lalu melepaskan, dan pada ketika mau merebahkan badan, disitulah terjadi perealisasian nibbana. Jadi di sini contoh yang cukup spesifik ya. Maka ada filsafat yang mengatakan dunia ini, bumi ini sebenarnya cukup untuk kehidupan manusia dan hewan yang ada. Tapi tidak pernah cukup untuk dihuni oleh manusia-manusia yang serakah. Hari ini saya sesuai topik tema yang barangkali sudah disebar lewat flyer ya dalam grup. Perkenankan saya menyatakan tema ini dalam barisan pantun. Ada kabut di tepi jurang. Kalau berebut pasti kurang. Kabut pagi menjadi embun setangkup. Kalau bisa berbagi, pastilah cukup. Bapak Ibu Saudara, kenapa berebut itu pasti kurang? Kita tahu karena di dalamnya ada keserakahan. Loba, seperti yang dikatakan, keserakahan adalah rintangan bagi kondisi-kondisi yang bermanfaat. Dan merupakan juga akar kejahatan. Yang biasa kita suka kenal sebagai LDM, loba, dosa, moha. Contoh, di dalam hal berebut pasti kurang, berbagi pasti cukup. Yang paling sederhana adalah ketika seorang ayah pulang kerja, membeli 1 kilo apel 3 buah besar-besar.
Dia mempunyai 3 orang anak di rumah. Tentu satu keluarga isinya 5 orang. Coba kita bayangkan, kalau masing-masing individu di rumah itu, di keluarga itu, memiliki keserakahan yang besar, tidak mau tahu, pokoknya mau dapat yang lebih besar, berebut, apa yang terjadi? Tentunya tidak sesuai yang diharapkan. Tapi seorang ibu yang bijaksana, dia kupas itu apel, dia potong kecil-kecil, satu keluarga bisa makan. Itu yang dikatakan bisa berbagi, pasti cukup. Tetapi kalau dia berebut, pasti kurang. Banyak contoh-contoh yang sering kita lihat, terutama di masa situasi beberapa bulan belakangan, ketika banyak bantuan yang ingin diberikan, ya kita lihat di TV. Ada satu ketika itu terjadi di daerah Jawa, ketika pembagian sembako berupa beras itu kalau tidak salah, 3 kiloan atau 5 kilo. Masyarakat itu tidak mau mengerti. Beberapa, mungkin 3 orang atau berapa itu, dengan memaksa, berebut untuk mendapatkan lebih dulu. Karena di dalamnya, situ pasti tersembul keserakahan. Ada ego, ya, keakuan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Karena situasinya tergesa-gesa, berebut seperti itu. Akhirnya kantong berasnya itu tersangkut di mobil. Tumpahlah 3-5 kilo beras itu di jalan. Ini contoh bahwa kalau berebut pasti kurang itu baru dapat, ini malah nggak dapat. Contoh-contoh lain, manakala ketika ada satu yang lalu ini yayasan atau organisasi yang menyalurkan dana atau bantuan mungkin kepada masyarakat, tapi sebelumnya kepada anggotanya lebih dahulu. Kalau anggota yang ditanya mana yang mau menerima karena memerlukan bantuan, it is okay, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada yang masih mampu bertahan, tapi dia mau mengambil atau mengambil jatah orang yang lebih membutuhkan. Nah, di sini artinya kita berebut, sehingga ada yang kurang pasti mendapatkan itu, atau jatah orang jadi kurang. Dan di Jawa pula terjadi ketika bantuan pemerintah digelontorkan, mungkin karena dicatat di daerah kelurahan dan di desa itu, ternyata ada orang yang mungkin lebih mampu, dan satu lagi ada yang mungkin karena keterbatasan fisik sampai mempunyai nilai kebaikan jiwanya, ya, sehingga dia pulangkan kan dia merasa tidak pantas menerima atau masih cukup sehingga dia tidak mau menerima. Dia serahkan ke pimpinan atau kepala desa untuk diberikan kepada yang membutuhkan atau yang lebih membutuhkan. Sikap mulia inilah yang sebenarnya harus selalu kita praktekkan, cuma bukan dengarkan sebagai teori, tapi dipraktekkan di dalam sendi-sendi kehidupan kita di masyarakat. Namun ada fenomena lain juga. Ketika ditanya, siapa yang membutuhkan? Mereka mengajukan diri bahwa saya membutuhkan. Tetapi ternyata ada niatan lain bahwa bantuan yang dia terima itu akan disampaikan kembali kepada yang dia mau tolong. Saya kira ini kalau bisa jangan dilakukan karena ini kurang etis, kurang sesuai. Ya. Kita mengatakan kita butuh bantuan, tapi sebenarnya bantuan itu kita mau oper ke orang lain. Tidak ada masalah sebetulnya, tapi kurang etis. Ya. Oleh karena mudah-mudahan ini nggak terjadi.
Fenomena lain atau kejadian lain juga banyak. Beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar ada orang yang membagikan uang mungkin pada saat menjelang Idul Fitri, ya, membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Tapi karena nggak jelas, ya mungkin dari sifat orang ingin berebut mau dapatkan bantuan, maka tidak heran sampai ada yang jatuh, sakit, dan bahkan ada yang meninggal. Jadi dikatakan berebut pasti kurang, berbagi pasti cukup. Ini sebenarnya adalah hal yang perlu kita betul-betul praktekkan. Ya. Ramah-ramah Bapak Ibu Saudara. Di dalam konteks, kalau kita katakan berbagi, di sini ada kebalikan daripada loba. Artinya bisa berbagi, aloba. Berarti di sini ada bentuk batin yang baik untuk selalu memberikan kepedulian. Sang Buddha sangat dengan penuh cinta kasihnya dan mengajari kita untuk bagaimana terbebas dari penderitaan. Dan juga mengharapkan kita bisa memperoleh kebahagiaan. Ya. Baik kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Sebelum saya intisarikan tentang dana ini, di dalam Anguttara Nikaya 4288 dikatakan bahwa untuk memperoleh kebahagiaan, ya, ada dhamma yang bermanfaat. Yang pertama adalah memiliki keyakinan. Di dalam 8 jalan utama, jalan mulia berunsur 8, ada pengertian benar, ada pikiran benar. Di dalam konteks ini memang bagus, ya. Apakah cukup kalau di dalam kita berpikir tentang suatu kebajikan? Tentu harus didukung oleh hal lain, yaitu apa? Bisa menerima dan masukan ke dalam batin. Pengertian benar dan pikiran benar kita. Itu lalu kita bisa praktekkan. Itu yang namanya keyakinan atau sadar. Sadar ada 4, bagaimana yang kita ketahui. Yang pertama adalah keyakinan kita akan hukum karma, sebab akibat. Yang kedua, keyakinan akan buah daripada perbuatan. Yang ketiga, yakin bahwa setiap perbuatan pasti menimbulkan sebab. Ada akibat, pasti ada sebab. Dan yang keempat, keyakinan akan adanya tathagata. Ramah-ramah Bapak Ibu Saudara. Bicara keyakinan ini akan hukum karma. Hendaknya ini bukan karena terpaksa, tetapi kita bisa yakin karena bukan percaya saja, tetapi pengertian kita benar. Jadi punya keyakinan didasari atas pikiran dan pengertian yang benar. Itulah kebenaran. Ya. Sehingga dengan dasar pemikiran akan keyakinan pada hukum karma ini, memiliki keyakinan kita untuk selanjutnya kita bisa melakukan kebajikan-kebajikan yang lebih lagi, yaitu tentang yang kedua adalah sila, dana atau cahaga, kepedulian atau kemurahan hati, dan tentunya keempat adalah panya. Ini yang bisa menjamin
kita memperoleh kebahagiaan spiritual di dalam batin kita. Mungkin kalau secara singkat, kita sering mendengar, semoga kita bisa hidup sesuai dhamma, ya, melalui keyakinan kita melakukan kebajikan-kebajikan, yaitu dana, sila, dan bawana. Jadi bawana ini bisa memperoleh banyak karena bawana, pengembangan batin, sila, dan dana. Kenapa dana dikatakan lebih dahulu? Karena dana umumnya lebih mudah dilakukan. Dan Sang Buddha, pada masa kehidupan Sang Buddha, setelah menerima dana makanan, persembahan makanan, Sang Buddha selalu memberikan ceramah atau wejangan, ya, pada umat biasa ataupun pada raja tentang manfaat dari berdana. Nah, karena kebetulan hari ini topik kita lebih condong kepada dana. Oleh karenanya, untuk mendasari ini saya sebutkan 4 kesempurnaan spiritual atau kebahagiaan spiritual lebih dahulu. Lalu dalam berdana ini, kita katakan tadi, kenapa dikatakan memberi lebih bagus dari menerima? Menerima adalah berkah, tetapi memberi adalah anugerah. Sebenarnya sih tidak beda. Berkah dan anugerah itu kurang lebih sama saja. Tetapi tentu anugerah lebih tinggi sedikit. Atas dasar apa? Karena memberi ini adalah bentuk kebajikan yang harus dilatih, dibina, terus-menerus, dengan usaha yang benar. Sehingga tentu memberi adalah anugerah itu mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Bapak Ibu Saudara, menerima pun tidak ada masalah. Karena setiap memberi, pasti dia menerima. Mungkin kalau kebalikannya belum tentu. Tapi memberi pasti menerima. Menanam pasti menuai. Oleh karenanya, memberi lebih baik dari menerima. Kita lihat di dalam masyarakat, dari dulu ke sekarang, entah itu ada bencana atau tidak, ada orang yang kelihatannya makmur, ada orang yang sedang, ada orang yang tentu miskin. Maka Sang Buddha katakan, dadi dayang dukang loke. Kemiskinan adalah penderitaan di dunia. Mungkin kita semua tahu kenapa orang menjadi miskin. Saya ada pantun yang bagus. Banyak orang miskin hidup merana. Cuma berdoa tanpa usaha. Apalah daya. Kalau kita senang dan rajin berdana, batin bahagia dan kelak bisa jadi orang kaya. Setujukah Anda? Mudah-mudahan kita semua bisa menerimanya dengan baik. Karena memang memberi itu lebih baik dari menerima. Jadi kenapa ada orang yang hidupnya makmur? Kenapa ada orang yang kelihatannya hidupnya kok beruntung? Lebih beruntung. Ternyata dia selalu melakukan kebajikan kepada siapapun. Oleh karenanya harus kita yakini bahwa memberi lebih baik dari menerima. Kalau tidak mau kurang, pasti buat kebajikan dengan memberi. Maka Sang Buddha sampaikan pula, dayaka cak
anipala. Pemberian donatur tidak pernah tanpa buah. Sekecil apapun kebajikan. Karena kebajikan itu dia sifatnya melimpah. Kenapa disebut melimpah kebajikan? Ya karena kebajikan selalu mendatangkan hal-hal yang baik. Mendatangkan kedamaian hati sehingga kita bisa lebih lagi berkembang untuk membuat kebajikan-kebajikan yang lain. Tentu berbeda dengan perbuatan jahat. Dia sifatnya sedikit dan tidak bisa dibagikan kepada orang yang tidak menyetujui dan tidak menerimanya. Ya. Tapi kalau kebaikan kita bisa berbagi kepada setiap orang, manusia, bahkan dewa. Dewa. Ada hal yang barangkali kita mesti sedikit teliti. Kalau dikatakan ada satu perbuatan berjasa, jasa ini bisa nggak kita bagikan, kita pindahkan ke makhluk lain? Maka di dalam kita dikatakan tidak bisa. Yang bisa menerima, kebetulan kalau Anda pernah baca, ada satu alam peta yang namanya Paradatu Pajiwika Peta. Itu yang bisa menerima persembahan atau jasa yang kita sampaikan. Yang lainnya tidak bisa jasa. Ke manusia, ke hewan, ke neraka, ke alam peta-peta yang lain, bahkan kalau tidak bisa. Tetapi kalau kebaikan, kebajikan, kita bisa bagi, kita bisa berikan. Apa contohnya? Seperti kita lagi kebaktian atau membacakan parita, kita bisa mengundang dewa, para dewa. Itu bukan bentuk bagian daripada kebajikan. Bisa. Jadi mesti agak beda. Ya. Jadi bisa berbagi kebajikan, tapi belum tentu bisa menyalurkan atau memindahkan jasa. Ramah-ramahnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa menerima, memang tidak ada masalah, karena buah kamu juga. Tapi kalau kita tidak pernah menanam kembali buatan kebajik yang memungkinkan untuk memberikan buah terhadap kemakmuran kita atau kesejahteraan kita, maka itu ibarat seperti kita menabung di bank. Kita nggak nabung-nabung, kita ambil terus. Apa yang terjadi? Pasti tabungannya akan lenyap atau habis. Begitupun dengan karma baik kita. Kalau tidak kita tanam, bagaimana dia bisa kita petik? Itu intinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pernah mendengar istilah atau suta-suta yang mengatakan begini, deta-deta dipasanti. Artinya, hendaknya kita selalu gemar memberi. Itu yang saya katakan tadi, senang dan rajin berdana atau peduli kepada makhluk lain atau kepada orang lain. Nah, tentunya nggak mudah, apalagi di situasi sekarang yang barangkali yang merasa uang ekonomi kurang, kok disuruh berdana atau gitu ya. Tapi ingat, kunci hukum tadi, kalau kita tidak memberi, kita tidak menerima. Anda boleh bercengkrama dengan kondisi pikiran dan batin untuk tidak mau melakukan. Ya. Tetapi suka atau tidak suka, hukumnya seperti itu. Jadi kalau tidak dilatih, bagaimana kita bisa mendapatkan anugerah atau buahnya itu yang baik. Di dalam berdana kita tahu
Tentu bukan hanya uang saja. Ada kata-kata yang cukup lucu di uang ini. Uang ini bukan segalanya, kata orang. Dan tidak bisa dibuat mati, dibawa mati, kata orang juga. Tetapi kalau kita tidak punya uang, kata orang rasanya seperti pengen mati. Oleh karenanya, kalau seandainya kita tidak punya uang, apakah kita tidak bisa berdana? Apakah kita tidak bisa melakukan kemurahan hati, kepedulian kita? Tentu bisa. Karena selain uang, bisa ada materi lain, bisa kita berikan barang, mungkin ucapan yang baik, tenaga yang bisa kita sumbangkan atau berikan. Bahkan yang paling gampang adalah senyuman. Senyuman kepada orang pun itu termasuk bentuk dana yang baik. Mungkin kalau memberi maaf pun upaya dana, itu pun nilainya tinggi. Walaupun tidak semua orang mungkin mampu. Tapi kembali ingat, kita lakukan atau tidak lakukan, kita percaya atau tidak, harus ada pengertian benar. Pertama tentang hukum karma yang tadi kita sudah sampaikan, kita sebutkan. Bukan karena terpaksa, bukan karena pengertian yang beda atau salah. Pengertian yang benar, pikiran yang benar. Dasar itulah yang barangkali bisa kita pegang untuk memberikan keyakinan waktu kita melakukan kebajikan-kebajikan lewat berdana. Di dalam berdana juga kita harus perhatikan, yaitu kesempurnaan materi. Di berdana juga harus ada kesempurnaan materinya, bukan asal-asal. Sehingga bisa memberikan buah yang baik. Jadi kepada siapa yang menerima? Itu juga harus kita bukan dalam konteks kita bedakan, tapi memang dia berbeda kualitasnya. Jadi waktu kita mau berdana itu dipikirkan siapa yang menerimanya. Walaupun kita tidak bisa memilih, tidak boleh dengan batin serakah pengen cari untung, melakukan kebajikan dengan memilih-milih, bukan itu. Dan tentunya yang ketiga adalah kesempurnaan niat. Niat atau cetananya. Kalau tadi dikatakan bahwa materi harus sempurna. Siapa objek yang menerima? Subjek yang menerima. Kemudian bagaimana niat kita harus sempurna? Yaitu sebelum berdana, sesaat berdana, setelah berdana, dan saat-saat setelah kita berdana. Waktu itu atau timing itu atau saat-saat itu, momen-momen itu hendaknya harus diliputi pikiran niat yang ikhlas, tulus, sempurna. Tidak ada penyesalan. Ya. Karena ada penyesalan, berarti ada satu penurunan kualitas saat kita menerima. Oleh karenanya selalu kita penuhkan, maksimalkan, optimalkan ya, kesempurnaan ini agar kita juga bisa memperoleh yang lebih baik. Memperoleh yang lebih baik ini bukan dalam artian kita ngarep atau dengan keserakahan, tetapi memperoleh dalam artian sesuai hukumnya.
Romo-romani Bapak Ibu Saudara. Bicara soal niat ini, ya, bicara soal kesempurnaan materi dan sebagainya, saya ingin mengakhiri dengan menyampaikan cerita. Yang pertama adalah kisah Anabara. Anabara ini adalah kehidupan seorang yang miskin menjadi pesuruh atau pekerja di satu rumah orang kaya yang bernama Sumana. Dan ini perlu kita kilas balikan bahwa Anabara ini adalah kehidupan seseorang sebelum menjadi seorang yang Arya Anuruddha, yang kita kenal sebagai orang arahat, murid Sang Buddha. Kehidupan sebelumnya pernah menjadi seorang Anabara. Miskin, bekerja di suatu orang kaya bernama Sumana. Hidup bersama istri, tidak diceritakan mempunyai anak, belum mempunyai anak, dan hidupnya pas-pasan. Tapi karena kama wipaka lampaunya itu, kehidupan lampaunya ini mungkin mendukung, ya, terkondisikan dalam kehidupan Anabara itu menjadi orang kaya. Maka ada satu ketika seorang Paceka Buddha bernama Uparita Paceka Buddha selesai setelah mencapai samapatinya, pencerahannya, keluar untuk turun di masyarakat menerima dana makanan. Beliau tahu Anabara ini waktunya sudah tiba. Dia berdiam atau berhenti di depan rumah Anabara. Lalu Anabara pada saat itu punya keinginan untuk berdana. Ya, meskipun beliau tidak tahu seorang Paceka Buddha Uparita ini ada di hadapannya. Tapi sebaliknya tahu, Paceka Buddha tahu tentang Anabara. Kama wipakanya mau matang, terkondisikan untuk bisa terwujud. Maka Anabara yang begitu tulus, ikhlas, pengen berdana makanannya hari ini, karena dia hidup makan cuma sekali. Dan dia tanyalah kepada istrinya bahwa saya ingin mendanakan makanan ini kepada seorang petapa. Dan kebetulan istrinya pun menyetujui dan ikut berdana. Sehingga pada hari itu Anabara dan istrinya ikut memberikan dana kepada Paceka Buddha Uparita. Karena yang diberikan ini adalah seorang Paceka Buddha. Tentu kondisi tingkat kualitasnya berbeda. Maka singkat cerita, si bosnya ini, yaitu seorang saudagar Sumana ini, tahu, ya, taunya gara-gara dewa penunggu pintu di rumah tersebut berujar dengan tertawa bahwa Anda artinya kalah kondisi dengan Anabara yang bisa memberikan dana ini kepada seorang Paceka Buddha. Padahal Anda sendiri sudah berlimpah-limpah memberikan bantuan kepada orang banyak. Nah, karena sudah tahu itu, akhirnya singkatnya majikannya ini meminta jasanya. Makanannya itu pengen dia minta jasanya. Ya.
Akhirnya Anabara ini bingung bagaimana karena dia tidak tahu tentang persoalan ini. Akhirnya dia kembali menghubungi Paceka Buddha Uparita dan menanyakan bagaimana kalau saya membagikan jasa ini. Paceka Buddha hanya memberikan perumpamaan. Kalau api yang ada di lilin, Anda bagikan ke lilin orang lain, apinya mati tidak? Tidak. Ya, dalam konteks normal ya. Maka jasa pun bisa dibagikan. Akhirnya dengan kebulatan hati, Anabara balik kembali dan ingin membagikan jasa itu kepada majikannya. Dan tentunya dengan imbalan. Ya, 1.000 keping emas. Ya, cukup banyak pada waktu itu. Kemudian berita ini pun akhirnya sampai ke telinga raja. Raja pun ingin meminta atau menerima bagian jasa ini. Akhirnya disetujuilah ya, bahwa untuk diberikan nggak apa-apa. Diberikan juga uang 1.000 keping. Dan diberikan tanah untuk dibangunkan rumah buat Anabara. Padahal majikannya pun menjanjikan untuk mengambil bahan-bahan untuk membuat rumah dari majikannya. Setelah digali tanah untuk membuat rumah oleh petugas dari kerajaan, maka tiba-tiba muncul yang namanya guci-guci atau kendi yang berisi keping emas. Tapi manakala petugas itu mau menggali, belum menyebut kata ini suruhan atau milik Anabara, tapi masih milik raja, maka kendi-kendi ini tidak pernah bisa tergali. Aneh bukan? Meskipun cerita ini di zaman kehidupan yang lampau sekali. Nah, akhirnya setelah dikatakan ini atas perintah Anabara dan rumah ini milik Anabara, maka kendi-kendi itu mampu diangkat. Sehingga Anda semua tahu apa yang terjadi. Rumah dapat, uang dapat, kendi-kendi berisi keping yang banyak begitu sangat luar biasa didapat oleh Anabara. Tidak bisa dibagikan atau dimiliki oleh orang lain. Ini kekuatan-kekuatan karma yang sangat luar biasa. Tidak memberikan. Akhirnya dengan tekad, dengan niat yang tulus, dia berikan jubahnya kepada Sang Buddha, dalam hal ini pada Sangga. Dengan mengatakan, saya menang, saya menang. Mungkin ekspresi jiwanya untuk bisa menaklukkan sang akunya ini ya, untuk memiliki jubah yang memang cuma satu-satu. Aku menang, aku menang. Raja di belakang mendengar ada apa itu depan. Singkat cerita, begitu mendapat laporan dari ajudan, raja perintahkan, ini orang baik sekali. Hanya diberikanlah 2 pakaian. 2 pakaian ini juga disumbangkan lagi, didanakan lagi kepada Sangga. Singkat cerita sampai 32, habis 2, 4, 4, 8, 8, 16, sampai 32. Luar biasa raja berpikir, kenapa ada orang seperti ini? Mungkin kalau kita boro-boro ya. Ya, pun kalau kita pasti mengadakan pembenaran. Bagaimana saya mau berdana kalau saya nggak punya uang ya. Ya walaupun kondisi tentu tidak bisa kita samakan. Tetapi disinilah letaknya. Satu niat tekad yang kuat itu bisa memberikan hasil yang berbeda juga. 32 pakaian, 2 diambil untuk Brahmana dan istrinya, 30 disumbangkan kembali ke Sangga, Sang Buddha, dipimpin Sang Buddha. Nah, setelah selesai, ada satu ketika raja berpikir lagi, orang ini tidak sembarangan.
Maka beliau mengirim lagi 2 permadani Rudru yang sangat mahal. Dua-duanya ini pun disumbangkan lagi, satu di kuti Sang Buddha, satu lagi di tempat penerimaan makanan para anggota sangga. Raja tahu bahwa ketika mengunjungi Sang Buddha melihat permadani ini adalah miliknya yang pernah diberikan kepada Culeka Sataka, tapi disumbangkan untuk sangga. Luar biasa. Ya. Pemberian sejenis ini di zaman sekarang bukan nggak ada, bisa, ya, dilakukan oleh kita semua. Siapapun bisa, walaupun juga tetap agak tidak bisa seluruhnya atau agak jarang tentunya, ya. Namanya mahadana. Nah, setelah mengetahui itu raja memberikan hadiah. Dengan hadiah yaitu 7 macam, 7 jenis hadiah, tetapi masing-masing 4 angkanya. Misalnya 4 desa, 4 kereta kuda, begitu, 4 pegawai, laki wanita, 4 pembantu, laki uang juga 4.000 keping, ya, serba 4. Nah, mengetahui hal ini pernah ditanya kepada Sang Buddha, kenapa 4? Kalau 7 macamnya nggak ada masalah. Kenapa 4? Sang Buddha setelah ditanya salah satu muridnya mengatakan, kalau jaga pertama saat itu diberikan, maka bukan 4 tapi 16 kali. 16 lipat. Kalau jaga kedua diberikan, akan mendapat 8. Tapi karena diberikannya pada saat jaga terakhir, jaga ketiga, maka diperoleh 4. Betul-betul mahadana, tapi mungkin waktunya ini. Waktu yang menentukan. Artinya ada semacam keraguan. Maka ada di dalam Dhammapada dikatakan ajewa kicak matapang. Ko jana maranang suwe. Yang artinya bergegaslah berbuat kebajikan. Jangan ditunda. Siapa tahu besok kita sudah tidak ada. Kalimat ini hendaknya bisa dijadikan semangat atau dijadikan semacam tolok ukur kita untuk melakukan kebajikan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kalau ditunda tentu kualitasnya tentu berbeda. Ya. Itu kalau masih ada waktu kesempatan. Kalau tidak, tentu kita akan menyesal. Yang biasa dialami juga oleh manusia-manusia di kehidupan sekarang sekali. Jadi dari 2 cerita ini mudah-mudahan bisa ditangkap atau diterima sebagai landasan atau pedoman kita untuk selalu memberi, walaupun kita harus memperhatikan kesempurnaan kepada siapa yang memberikan dan niat yang tulus sempurna. Jangan ditunda. Termasuk kalau kita tidak punya dana, uang, kita bisa memberikan dana itu berupa perhatian, ya, berupa ya senyuman paling murah, ya paling rendah itu paling gampang adalah senyuman. Tapi perhatian, kepedulian kita tetap kita jalankan meskipun dalam kondisi kita yang sulit sekarang. Dengan begitu kita menanam perbuatan baik yang nanti juga akan memberikan buah yang baik pada kita. Tidak bisa lain daripada hukumnya seperti itu. Oleh karenanya ada ungkapan yang mengatakan dadang piyohoti, berdana dicintai oleh orang, semua orang banyak. Ini sudah bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sering berdana, pasti orang senang. Ya. Begitu. Meskipun kita kata-kata pemberi, kalau ada yang memberi, pasti ada yang menerima.
Kenapa menerima? Karena tentu orang yang menerima lebih banyak. Dan yang menerima itu pasti senang. Dadang Piohoti. Berdana disenangi banyak orang. Diti ujung karoti. Berdana dengan pengertian benar. Dadang citang pasadeti. Berdana ini dengan menimbulkan pikiran yang tenang dan bahagia. Dan dakwa atamanohoti, yang artinya dana menimbulkan kesenangan batin. Kesenangan batin inilah ya yang bisa memunculkan kebajikan-kebajikan lain. Maka disebut kebajikan itu dia sifatnya melimpah, bisa melebar, ya bisa menyebar. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya kira cukup uraian tentang dana ini yang telah saya sampaikan. Semoga bisa memberikan panduan atau pedoman yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks dana atau peduli kepada orang lain, kepedulian atau kemurahan hati di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya kira cukup. Silakan Kevin. Oke. Baik, kita tutup dengan ucapan Namo Buddhaya. Semoga jasa-jasa baik mendengarkan Dhamma ini melimpah kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal dan dapat mengkondisikan batin dan pikiran kita masing-masing untuk senantiasa maju di dalam Dhamma, tenang, tentram, dan bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata sabaduka pamucantu. Semoga semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Sukihoto, Namo Buddhaya. Silakan Kevin.